Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa qamaril nabiyyin wa siratil mudahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqbul a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Bapak Kiai Haji Bahtiar, semoga Allah panjangkan usia dunianya, diberkahkan rezekinya, dijauhkan dari balainya, tambah ilmunya, barokah karomah pangsabat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asatidz wal asatidzah, hadirin wal hadirat, jamaah manaqib rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah, hari ini hari Ahad tanggal 7 tanggal 8 Syawal tanggal 8 Mei. Kita bisa berwajah, bertatap muka, kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, dalam acara yang baik ini, atas izin dan ridhonya. Sudah ada titis tulis diajarinya dari Lauhul Mahfuznya kalau hari ini kita harus berkumpul. Padahal hari ini saya sudah ada janji akan ada tamu. Pas di dia tamu ada tamu di rumah, saya baru ke sini. Semoga tamunya bisa sabar menunggu. Kemarin ada tamu dari Jakarta, mualaf, seorang bidan, datang pengen ditagih, boleh. Enggak takut, enggak. Dan ini sudah ada dari ajarinya kalau hari ini saya harus di sini dulu. Padahal jadwal Haji Malaka ngentain mau tanggal Haji Malaka. Bapak dan Ibu hadirin jemaah rahimakumullah. Garamang sadayana sehat. Alhamdulillah. Masih dalam suasana lebaran. Acuk lebaran anak tersehat yang buat kabel. Mumpung masih kena lebaran, sambur aja orang Jakarta. Ada orang Jakarta, sambur aja ya. Mumpung masih di bulan Syawal dan masih di dalam suasana hari raya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya
minal aidin wal faizin, mohon maaf badai dihapunten. Harus ya badai dihapunten. Alhamdulillah. Bahasa kali-kali ini. Ada keterangan Tuhan kalam suci agung Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghani Saifullah Masluk Qaddasallahu sirrah. Beliau mengatakan di antara tanda-tanda orang yang mendapatkan ampunan Allah itu adalah selalu memaafkan kesalahan orang lain. Apa itu, Bu? Selalu memaafkan kesalahan orang. Ciri apa? Ciri orang tersebut diampuni oleh Allah. Badai ngapunten. Di mana-mana ayat kami meminta maaf kepada kita. Apakah kita mau memaafkannya? Ya betul saja. Mau memaafkannya? Benar? Kumaha menjelma eta teh boga hutang. Bagaimana orang tersebut itu orang yang banyak hutangnya kepada kita? Mau memaafkannya? Mau membebaskannya? Hutangnya tetap dibayar, tapi kesalahannya dimaafkan. Hutangnya tetap harus dibayar. Kesalahannya dimaafkan. Kesalahannya apa? Telat bayar, isuk sore. Manawi enjing atuh. Mudah-mudahan nanti besok saya bisa bayar. Datang ke dinya, besok lagi datang ke dinya, besok lagi. Maafkanlah karena belum punya. Karena sebagian keterangan ada yang mengatakan apabila ada orang yang meminta maaf atas kesalahannya, lalu kita tidak memaafkannya, maka akan rugi besar. Lagi, ada orang datang ke rumah kita, datangnya ke rumah kita mau meminta maaf silaturahmi lebaran, mau meminta maaf kepada kita, lalu oleh kita tidak dimaafkan kesalahannya, maka rugilah bagi kita. Kenapa rugi? Satu cara, pahala amal baik kita akan pindah kepada orang yang meminta maaf. Ulangi, ada orang datang ke kita, mau apa? Minta maaf. Lalu oleh kita dimaafkan, gak dimaafkan. Kenapa? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitku naon? Sakitku sakit, nyeri. Mau berenang? Sakitku naon? Sakitku nyeri hati, saking sakit hatinya kita terhadap orang yang meminta maaf itu, lalu kita tidak mau memaafkannya, maka pahala amal ibadah kita pindah kepada orang yang meminta maaf. Na'udzubillahi min makana kudu naon? Memaafkan. Harus memaafkan. Iya, hati rumah itu nyeri, sakit, hari teh. Wajah wal qadimina al-ghaiza wal 'afina 'anil. Tapi kumaha itu? Emang benar karena hati kita itu seperti itu. Hese. Tetapi kalau kita berusaha untuk memaafkan orang lain, Masya Allah, pahalanya 100 mati orang syahid.
Allah, 100 orang mati syahid pahala. Kalau kita apa? Memaafkan kesalahan orang. Tetapi kalau sebaliknya kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, apa yang terjadi? Pahala amal baik kita pindah terhadap orang yang kita mau lebih ini. Balik itu. Maka belajar kita untuk memaafkan orang. Makanya tadi salah satu tanda orang yang diampuni oleh Allah itu adalah selalu murah, selalu pemaaf, menjadi orang pemaaf. Tanda itu, tanda orang diampuni oleh Allah itu adalah kita selalu memaafkan kesalahan orang. Gitu. Beri ibu, jadi boleh 2, 3. Jadi 1, bila kita ada orang yang memaafkan kepada kita, lalu kita memaafkan, maka kita akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. 2, apabila kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, kita ada orang yang meminta maaf, berarti pahala amal baik kita pindah kepada orang yang. 3, kalau kita tidak memaafkan kesalahan orang lain tersebut, maka dos tadi mah pahala amal baik kita yang pindah kepada orang yang meminta maaf. Sekarang apa? Oh, dosa-dosa orang yang minta maaf pindah ke kita. Ulangi apa? Dosa orang yang meminta maaf kepada kita karena kitanya tidak memaafkan dia, maka dosanya pindah kepada kita. Namun berarti kita apa tuh? Rugi, bangkrut, muklis. Muklis orang bangkrut. Allah ahli ibadah, Allah ahli pengawasan, Allah ahli puasa, Allah ahli sedekah, Allah ahli pengajian, tetapi karena dia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka seluruh amalnya pindah kepada orang lain dan dosa orang lain pindah kepada dia. Nauzubillah ini muklis ya, rugi. Belajar ngaji, budak-budak kapal sate, kita mengejar-ngejar pengajian itu. Belajarlah kita untuk menjadi pemaaf. Jadi kataku hampur. Iya, tetap pemaaf. Jadi hampur. Jadi daripada orang dia, daripada orang nambah pahala orang dia. Ini memaafkan. Ini karena satu kali 1 juta kita membaca astagfirullahaladzim, 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 atau 1 triliun kita membacakan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, malah sampai naon? Sampai ke celik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, istighfar. Belum tentu dosa kita diampuni oleh Allah. Apa aja? 1 juta atau 1 triliun kita membaca istighfar kepada Allah, belum tentu istighfar itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Belum tentu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Apalagi mata istighfar, astagfirullahaladzim. Ini mulai membaca dosa itu dibilang terbuka. Ada orang yang banyak dosa, bukan begitu. Jadi 1 triliun kita membaca istighfar kepada Allah, belum tentu Allah memaafkan dosa-dosa.
Istighfar itu astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Itu baru mau minta. Emang disuruh, emang dilarang kalau Allah. Dan Allah, utuni astajib. Nah, usah mereka. Silakan kalian meminta kepada aku, meminta ampunan, meminta apa? Silakan meminta kepada aku. Silakan. Itu baru mana? Belum tentu. Iya, baru meminta, belum tentu. Tapi ada satu amalan, ada sebuah amalan, yang amalan itu satu kali kita mengucapkannya, satu kali kita membacanya, satu kali kita menghafalkannya, Allah akan menghapus 4.000 dosa besar. Subhanallah, Maha Rahman ini Allah. Kalau tadi mah 1 triliun kita baca istighfar, belum tentu diampuni dosa. Kalau ini 1 kali kita membacakannya kalimat tersebut, maka 4.000 dosa besar Allah ampuni. Jangankan dosa besar, dosa yang sudah melekat seperti karat hese dicucikan, Allah hapuskan. Jangankan dosa yang baru, dosa yang lama pun Allah akan hapuskan. Jangankan dosa kita yang banyak, kalau diucapkan berulang-ulang kalimat tersebut, lalu habislah dosa kita yang ada, kemudian dosa tetangga kita, dosa keluarga kita pun akan terhapus dengan banyaknya kita mengucapkan kalimat tersebut. Lalu karena kita sering membacakannya, karena kita sering melafalkannya, karena kita sering menginginkannya kalimat tersebut, sehingga dosa kita habis, dosa keluarga kita habis, dosa tetangga kita pun akan habis dengan orang tersebut selalu menjaga. Hebatnya. Ini rahmat-rahmatnya Allah. Tapi rahmat-rahmatnya Allah sama. Ini juga rahmat-rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Kasih sayang. Dengan kalimat ini Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Dengan kalimat ini Allah memasukkan kita ke dalam surga. Dengan kalimat ini Allah ridho terhadap kita. Dengan kalimat ini kita menjadi tenang hidup kita. Kita menjadi tenang hati kita. Mau ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan hati kita. Kenapa? Karena bersamanya. Bersama siapa? Bersama Allah yang Rahman. Kalimat apakah itu? Kalimat La kalimat ini man qala la ilaha illallah wa maddaha hulimat lahu arba'ata alafin minal kabair, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan dihapus, dilebur, dihilangkan, bukan ditipek. Kalau ditipek masih ada. Ini mah dihapus, ayat legit, hilang dosanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa? 4.000 dosa-dosa Allah dari Subhanallah. Tapi bukan la ilaha illallah yang diucapkan seperti beliau. Bukan la ilaha illallah yang diucapkan seperti orang-orang kafir. Beliau biasa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa enggak ucapkan
Tungtung saya biasa ucap la ilaha illallah. Ya. Biasa. Tapi la ilaha illallah yang bagaimana? Yang bisa menghapus, yang bisa melebur, yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. La ilaha illallah yang ditanamkan di dalam diri kita, yang ditanamkan ke dalam bulu-bulu kita, yang ditanamkan ke dalam kulit-kulit kita, yang ditanamkan ke dalam darah daging kita, ke dalam tulang sumsum kita, sehingga menyatu melalui ke dalam diri kita, sehingga kita bersama la ilaha illallah. Kalimat yang ditanamkan. Apa bahasanya? Ditalkinkan. Jadi ditalkinkan itu adalah untuk menanamkan cahaya la ilaha illallah ke dalam diri kita. Jadi ditalkin itu bukan terhadap orang yang mau salat, tetapi terhadap orang yang mau mati. Siapa yang mau mati? Kita. Ya. Kapan matinya kita? Tidak. Dan orang yang telah ditalkin yang selalu mengamalkan la ilaha illallah ini, dia tidak akan mati lagi. Kenapa? Karena dia sudah tahu jalan kembali kepada Allah. Orang yang mati itu orang yang tidak tahu jalan kembali kepada Allah. Makanya dalam ayatnya yaqulu insanu ainal mafar. Mereka berkata, orang yang sakarat itu mereka berkata, mau dibawa kemana aku ini? Roh ini mau dibawa kemana? Aku balikan roh ini balik dibutuh. Mau dibawa kemana? Wan-nazi'ati gharqa. Pada celaka mana dia? Kenapa? Karena dia tidak tahu jalan pulang menuju Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak tahu. Nah, orang yang ditalkin itu adalah orang yang dihantarkan ruhnya oleh guru agung terhadap ilahiyah wa isaruhum ila hadrati ilahiyah. Mereka orang yang selalu orang yang ditalkinkan ruhnya dengan kalimat la ilaha illallah itu dihantarkan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enaknya kita udah ditalkin. Ada yang belum ditalkin di sini. Silakan nanti setelah ini minta talkin. Jadi ditalkin itu adalah bagi orang yang mau mati. Agar apa? Agar bisa kembali kepada Allah. Kenapa? Karena sejatinya ruh ini kembali kepada Allah, jasad ini kembali kepada Allah. Makanya kalau orang Sunda ketika ada orang yang meninggal dunia mengatakan parantos mulih kadang mulang kasa, mulih karati mulih kasaha, Allah mulang kasa, karata dasar lagi iman dina tanah airu di Allah di maka dikembali ke diri. Siapa yang mengembalikan? Bukan kita, guru agung, orang yang sudah pulang balik bersama Allah kepada Allah. Itu yang mengatakan bukan kita nggak tahu jauh, tetapi orang yang sudah bolak-balik ke Allah. Siapa? Hadratus Syekh Bangsa Syekh Muhammad Abdul Qasim ulama Sumatera. Kalau dulu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang ini bangsa yang mengangkat kita yang itu. Dan hikmahnya kita ditalkinkan kalimat la ilaha illallah dalam diri kita. Satu, wa tasfiyati qulubuhum, akan membersihkan hati-hati kita. Jadi hikmahnya ditalkinnya kalimat la ilaha illallah ini, hati kita akan bersihkan. Dengan apa? Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Emang hati kita betul? Tentu ada. Innal quluba, kata Rasul, bahwa sesungguhnya hati itu seperti apa? Yasdau, seperti karat. Kama yasdaul hadid, seperti berkaratnya besi.
Maka obatnya itu adalah zikrullah. Obat agar hati ini tidak berkarat adalah zikrullah. Selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang akan membersihkan kita. Jadi ditakdirkan kalimat la ilaha illallah ini satu, agar hati ini bertasbih di qulub, membersihkan hati kita, agar hati ini bisa dibersihkan dari sifat-sifat hati. Kedua, wa tazkiyati rufusihim. Hikmahnya, dengan ditakdirkannya kalimat la ilaha illallah ini, maka Allah akan membersihkan jiwa-jiwa, jiwa raga, membersihkan dari dosa-dosa. Allah akan dibersihkan dosa-dosa kita. Tadi dikatakan satu kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka 4.000 dosa-dosa kita hapus. Makin banyak kita mengucapkan, makin habislah dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Bukan hanya kita saja, keluarga kita akan bisa habis dengan pikir yang kita ucapkan. Bukan hanya keluarga saja, maka tetangga-tetangganya itu akan. Bukan itu saja, selama orang-orang di dunia ini, di muka bumi ini, selalu ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka bumi ini tidak akan diam. Maka bersyukurlah kita kepada orang-orang yang selalu mengucapkan la ilaha. Kenapa? Karena bumi tidak masih panjang untuk diam. Agar kita pengen menjadi penonton, bukan menjadi pelaku. Ayo nyarikan pemain. Siapa? Dasar copot parade, cek dia bisa masuk. Padahal kalau kurang nyoba pemainnya, lebih diseta. Maka jadilah pemain. Apa? Pengamat pelestari la ilaha illallah. Jadi pemain, jangan jadi penonton. Sabab apa? Kalau jadi penonton kita tidak dapat apa-apa, dapat capek, dapat haus, berborong. Tapi kalau jadi pemain mah menangkan jalan, dapat pahala, dapat hadiah. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang ditarget itu dia akan dihantarkan ruhnya wa isyaru bila hadrati ilahiyah. Dia akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum dikirnya diucapkan ilahi anta maksudi wa ridho amadubi antini mahabbataka wa ma'rifat. Ilahi Gusti abdi, wahai Tuhan, anta maksudi, engkau yang ku maksud, engkau yang ku sejak, wa ridho amadubi, dan ridhomu yang ku cari. Abdi berikanlah kepada mahabbataka, mencinta kepadamu, wa ma'rifataka, dan mengenalmu. Jadi kalimat ini adalah kalimat untuk agar kita bisa mahabbat, agar kita ma'rifat, agar kita bisa cinta kepada Allah, agar kita bisa mengenal siapa Allah. Ditakdir itu. Kalau sudah begitu, maka Allah akan ridho. Laqad radiyallahu idyubayunaka tahta syaitan. Sungguh aku ridho terhadap orang-orang yang berbaikat di bawah pohon la ilaha illallah. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga kita semua dijadikan, dibisakan, dimampukan selalu mengamalkan, melestarikan, mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Asal diamalkan, asal tiru, asal sangat sekali, asal sabaraha minimal 125. Itu mah bagi kita yang tidak punya, ya bagi orang yang sudah dompetnya kanel 125 kerja untuk buka dosa. Orang aja kalau dosa atau bapak itu kan 155, jangan 165. Berapa tuh? Nyesel banyak-banyaknya. Bapak butuh lagi? Ya, bapak butuh lagi. Jadi amalan ini adalah amalan untuk semua kebutuhan, mau punya kebutuhan atau tidak
tidak punya kebutuhan, amalannya la ilaha illallah. Lah kita berla ilaha illallah itu kita sedang curhat kepada Allah, jangan banyak meminta, jangan banyak memohon. Berla ilaha illallah terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang yang mengadu kepada Allah, kita itu sedang mengadu kepada Allah. Ya Allah, dibuat BSDC. Ya Allah, di dompet di TV. Ya Allah, budak bayar sekolah. Ya Allah. Tapi kalau jangan kau usah minta berdoa dan itu jangan dicek. Ada nih, dikir yang banyak. Dikir ya? Nanti kalau kita udah dikir yang banyak, kita Allah kita pilih. Bidang-bidang tema dong kamu sih. Yang naon tuh mereka itu cekal. Beda itu jangan minta lain. Kepada orang yang kesal, kita ini suka marah, suka kesal kepada orang yang selalu meminta kepada kita. Datang dengan minta, datang dengan jajal. Saya katakan, dari apa? Barang. Tapi kalau kita datangnya kepada Allah hanya memuji, hanya memuji saja, mentasbihkan, alhamdulillah, bersyukur, maka Allah pun akan mengerti. Akhirnya mau saya terbuat di hati, akhirnya mau saya terbuat di hati. Nanti Allah mengirim utusan, nanti Allah akan mengirim kebahagiaan. Ini katakan, jadi bagaimana? 165 itu bagi yang dompetnya tepat, bagi yang tidak punya dosa. Tapi kalau yang punya kebutuhan 561, aduh, berarti mah kalau kebutuhan yang loba, ganti jangan 561 tapi 3.401. Itu mah bagi apa? Bagi yang kebutuhannya banyak. Sabar kamu 3.400. Loba dosa orang loba dosa seueur banyak dosa kita, banyak kebutuhan kita. Butuh uang, butuh baju baru, butuh kendaraan, butuh rumah baru, butuh istri baru. Sudah. Ini kebutuhan apapun yang kita inginkan, ini amalan apa? La ilaha illallah. Berapa bu? 3.400. Banyak diamalkan. Insya Allah nanti jam 12 para di jam 4. Ada orang yang di sawah kuat hilang. Ya. Di jam 7 ketika jam 12 di kebun dan kuat. Ngobrol ngawangkong jeung babaturan jeung tetangga bari sisi siaran kuat. Kayak pelebah ngaji kayak kalau setengah jam sudah kesek. Ini ngaji nanti ulang tuh ngaji teh. Suku mesti pinahkeun ka kiri, mesti pinahkeun ka kanan, mesti dipangkeun ka hareup. Geus nangtung heula. Geus kumaha we ka suku? Sakitu lain nanti ngajina batak geus sebab. Geus karasa suku jeung kangkeun batak geus we sakitu heula maksudnya. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipanjangkeun di surga. Amin. Mudah-mudahan urang sadayana sing dihapunten dosa-dosana. Mudah-mudahan saur urang sing ditampi ku Allah. Amin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Zakat kita diterima oleh Allah. Amin. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Amin. Dan semoga apa yang menjadi hajat ibu dan bapak Allah kabulkan. Barakatan sahabat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan yang disampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah